Hai guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Kali ini gue bakal bahas performance review untuk sepatu Adidas Harden Volume 8. Gue udah pakai sepatu ini kurang lebih 4-5 kalian gitu, dan sepatu ini menurut gue cukup menarik karena versi sebelumnya Adidas Harden Volume 7 jadi salah satu sepatu basket terbaik versi gue di tahun 2023. Karena secara first impression, waktu pertama kali gue dapetin sepatu ini, rasanya sepatu ini tuh nggak sebagus versi Adidas Harden Volume 7. Tapi ternyata setelah beberapa kali gue pakai, ada beberapa bagian yang bikin persepsi gue berubah tentang sepatu ini, dan bakal kita kulik semua di video kali ini guys. Yang pertama ada dari sisi tractionnya, dimana sepatu ini menurut gue dapat memberikan traction yang solid banget sewaktu gue pakai di lapangan. Di bagian bawah kalian akan mendapatkan perpaduan antara solid rubber outsole, terus ada translusinya juga. Di bagian patternnya kalian juga akan mendapatkan perpaduan antara herringbone dan juga circular rubber pattern di bagian tengah sepatunya. Entah kalian mau bergerak secara linear, secara lateral, terus di bagian tengahnya ada pivot zone-nya juga. Jadi ini tuh membantu kalian dalam melakukan spin moves waktu kalian menggunakan sepatu ini di lapangan. Secara waktu gue pakai, feel-nya enak banget. Entah gue ngerasa juga kalau dibandingin sama sepatu sebelumnya Adidas Harden Volume 7, ada beberapa titik yang berasa kayak traction yang di sepatu ini tuh ada sedikit yang lebih pakem gitu dibandingkan dengan versi sebelumnya. Cuma menurut gue sih buat kalian yang mungkin main basketnya itu lebih sering di lapangan outdoor, jujur aja gue lebih prefer dengan pola traction yang ditawarkan di sepatu Adidas Harden Volume 7, karena di bagian bawahnya itu rubbernya lebih konsisten dan lebih tebal juga dibandingkan dengan apa yang kalian dapat di sepatunya ini. Kalau di sepatu Adidas Harden Volume 8, kalian bisa lihat di tengahnya ini kan ada yang pattern huruf H-nya gini. Ini menurut gue sih dari sisi patternnya nggak terlalu tebel, dan ini sih jadi pertimbangan kalau misalnya kalian mau gunakan di lapangan basket outdoor. Lanjut lagi dari sisi materialnya, dimana secara bentuknya sendiri sepatu ini sebenarnya konsepnya itu nggak jauh beda dibandingkan dengan sepatu Adidas Harden Volume 7. Sama-sama one booty construction, kayak pakai kaos kaki aja. Tapi di sepatu Adidas Harden Volume 8 ini di bagian sampingnya ditambahin dengan adanya penggunaan material EVA yang ini menjalar dari bagian midsole-nya sampai ke bagian atas sepatunya. Awalnya pas gua ngeluarin sepatu ini dalam box, itu berasa kayak agak kaku nih di sini. Jadi kayak sepatunya itu agak susah nekuk. Dan waktu pertama kali gue pakai, gue tetap masih ngerasain hal yang sama. Sampai mungkin game kedua, game ketiga, itu tuh baru tuh. Gue baru bisa ngerasain materialnya ini break in dengan nyaman, dan setelah itu sensasinya udah mulai hilang. Ini sih yang bikin gue awalnya ragu-ragu sama performance dari sepatu Adidas Harden Volume 8, tapi ternyata setelah dipakai, lama-lama tuh sepatu ini bisa ngasih kesan seamless dan gak ada yang ngeganggu gue sama sekali sewaktu menggunakan sepatu ini juga. Itu juga kebantu dengan adanya pola rounded design di bagian heel sama di bagian depan sepatunya. Jadi tuh kalian bisa ngedapetin heel to toe transition yang menurut gue smooth banget sih sewaktu menggunakan sepatu ini. Dan gak cuma sampai di situ aja, mungkin Adidas tahu dengan adanya penggunaan EVA cage di bagian samping ini bakal bikin sepatunya lebih kaku. Di bagian tengahnya sepatu ini juga udah ditambahin dengan torsional plate yang ini juga pastinya akan membantu dalam memberikan smooth transition sewaktu kalian menggunakan sepatu ini. Ya, untung aja sih ini tuh bisa break in dengan nyaman, dan gue ngerasa ini jadi sepatu yang nyaman juga waktu dipakai. Dan nggak bisa dipungkiri juga fitur EVA wall yang ada di samping ini juga berfungsi banget dalam memberikan containment sewaktu kalian menggunakan sepatu ini. Secara lateral supportnya jadi makin asik, terus ini juga berfungsi sebagai fitur support juga. Jadi ada nilai plus juga yang ditambahkan dengan adanya penggunaan EVA wall di bagian samping sepatunya. Selain itu yang bikin gue cukup kagum juga, meskipun bagian sampingnya ini di-cage sedemikian rupa, tapi cushioning yang ada di sepatu ini juga jadi salah satu fitur yang upgrade banget dibandingkan dengan versi Adidas Harden Volume 7. Sepatu ini sekarang udah menggunakan full length boost cushion yang gue happy nih. Akhirnya Adidas balik lagi menggunakan teknologi boost yang ada di sepatu basketnya. Secara menurut gue teknologi boost itu masih jadi salah satu teknologi yang paling cakep sih. Feel-nya paling mantep dan berasa paling nyaman aja dibandingkan dengan teknologi foam yang akhir-akhir ini digunakan di sepatu basketnya Adidas yang lain. Kita udah sempat nyobain teknologi bounce, teknologi light strike, terus ada beberapa teknologi lagi, Adiprint juga sempat. Dan menurut gue
Boost sampai sekarang masih jadi top tiernya di sepatu Adidas. Meskipun di beberapa tahun ke belakang teknologi Boost itu udah sempat digantikan dengan teknologi Lightstrike, tapi akhirnya sekarang setelah 4-5 tahun akhirnya balik lagi di sepatu signature-nya Adidas ini guys. Dan secara feel-nya ini menurut gue tuh enak banget, sekali lagi kita bisa ngedapetin sensasi yang soft, responsif, feel-nya itu dapat banget, ada sensasi bouncy-nya juga, dan secara keseluruhan sepatu ini juga tetap dapat memberikan fitur stabilitas, court feel-nya juga dapat banget, dan perpaduan cushionnya menurut gue sih memberikan fitur yang nyaman di sepatu Adidas Harden Volume 8. Dan buat kalian penasaran sama fitnya, menurut gue sih sepatu ini fitnya sama aja seperti Adidas Harden Volume 7, dimana menurut gue sepatu ini memberikan fit yang true to size. Secara feel-nya seperti yang gue bilang tadi, sepatu ini tuh berasa kayak pakai kaos kaki aja dengan adanya proteksi ekstra di bagian samping sepatunya. Dan gue juga sewaktu menggunakan sepatu ini ada beberapa kesan yang gue ngerasanya fitnya itu tight banget secara overall, dan ini jujur aja jadi salah satu fitur yang gue seneng banget di sepatu basket gue. Kalau dibandingkan dengan sepatu Adidas AE1, material knit base yang ada di bagian collarnya ini bisa dibilang kayak lebih stretchy, lebih ngefit lagi. Tapi di satu sisi waktu gue pakai sepatu ini entah kenapa kadang tuh ada sensasi panas gitu di bagian dalam. Mungkin secara ventilasinya nggak terlalu optimal di sepatu Adidas Harden Volume 8 ini. Meskipun di bagian samping kalau kalian lihat ya, ini tuh kan bisa dibuka kayak gini. Di sini ada kayak perforated areanya juga. Tapi secara waktu gue pakai kadang-kadang gue masih ngerasa ada bagian yang panas di dalam gitu guys. Dan satu lagi mungkin yang gue ngerasain juga sewaktu menggunakan sepatu ini, terlepas gue suka dengan penggunaan material leather di area depannya, tapi di sini kayak agak ngantong gitu sih waktu kalian pakai. Dan juga untuk fitur-fitur support di sepatu Adidas Harden Volume 8 ini, menurut gue ini juga jadi salah satu fitur yang diimprove banget. Secara seperti yang gue bilang tadi, itu udah kebantu dari sisi fit yang bener-bener one-to-one, nyaman banget dari sisi fitnya. Dan ini juga kebantu dengan adanya penggunaan EVA sidewall di bagian samping. By the way, gue juga suka sama build di area depannya yang terbilang cukup lebar. Meskipun ini dibikin rounded kayak gini, ngebantu dari sisi mobilitas, tapi kalian tetap akan mendapatkan stabilitas. Dan fitur-fiturnya yang lain itu juga ngebantu banget di sepatu ini guys. By the way, nggak ada perubahan harga juga antara sepatu Adidas Harden Volume 7 ke Adidas Harden Volume 8 ini, di mana sepatu ini dijual dengan harga Rp2.600.000 dan udah available di beberapa retail store di Indonesia. Buat kalian masih penasaran mending mana sih Adidas Harden Volume 7 atau Adidas Harden Volume 8? Buat gue itu juga tergantung dari kalian masing-masing. Kalau misalnya kalian main basket di lapangan outdoor, ya gue lebih prefer Adidas Harden Volume 7. Kalau kalian lebih pingin fitur area depan sepatunya yang nggak terlalu kaku seperti Adidas Harden Volume 8, gue juga prefer sepatu Adidas Harden Volume 7. Tapi kalau kalian mengutamakan fitur support yang di-upgrade, fitur kenyamanan cushion yang di-upgrade, Adidas Harden Volume 8 ini bisa menawarkan hal-hal tersebut guys. Dan itu baik lagi sih ke kalian masing-masing. Buat gue sendiri, gue tetap enjoy mau pakai Adidas Harden Volume 7 atau Adidas Harden Volume 8. Salah satu mungkin yang jadi pertimbangan juga, misal kalian bisa ngedapetin sepatu Adidas Harden Volume 7 dengan harga yang diskon, itu rasanya juga bakal jadi salah satu pilihan yang worth it banget guys. Secara performance dua-duanya sih solid banget, dan sepatu ini juga nggak kalah dengan versi sebelumnya. Thank you so much buat kalian udah nonton video kali ini. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam menemukan sepatu basket yang cocok untuk kalian. Alright, peace. Harden Volume 8. Coba, 7. Ini tuh kayak mungkin buat beberapa orang agak kaku sih, meskipun lama-lama dipakai lumayan, nggak berasa. 10 ya. 8 tuh bentuknya lebih aneh, 7 lebih normal. Tapi ya mungkin nih kan ada yang suka gitu bentuk-bentuk kayak gini, futuristik. Tapi dilihatnya keren sih. Keren sih, dipakai keren juga.